Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita akan membahas sebuah materi yaitu tentang Microsoft Access yang terdiri dari pengertian, fungsi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi yang merupakan hasil pengolahan data. Selanjutnya ada fungsi Microsoft Access berdasarkan bidang atau profesi. Yang pertama pada bidang bisnis. Program aplikasi ini sangat memudahkan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang bisnis, seperti pembuatan laporan keuangan, keuntungan, gaji untuk karyawan, dan seterusnya. Yang kedua, pada bidang pendidikan. Program aplikasi ini sangat memudahkan pekerjaan dalam bidang pendidikan, khususnya seseorang yang bertugas sebagai admin sekolah. Admin sekolah sangat bertanggung jawab terkait segala hal mengenai data sekolah, dari jadwal dari siswa dan guru, keperluan karyawan tata usaha dan perpustakaan, hingga urusan-urusan lainnya. Lalu yang ketiga, pada bidang perkantoran, fungsi program aplikasi ini. Dalam bidang perkantoran, biasanya digunakan oleh seseorang dari kantor yang bertanggung jawab untuk mengelola database. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah sekretaris, administrasi keuangan, dan lain sebagainya. Jadi Microsoft Access ini sangat berguna untuk para pekerja, terutama yang tugasnya mengolah data, karena dengan menggunakan Microsoft Access, pekerjaan dalam mendata jauh lebih mudah dan menghemat waktu. Berikut merupakan fungsi lain dari Microsoft Access. Microsoft Access ini pastinya juga memiliki manfaat untuk penggunanya. Yang pertama, mengurangi kesalahan dan ketidakkonsistenan. Dengan menggunakan database, dapat meminimalisir potensi terjadinya duplikasi data, error, dan data-data yang tidak konsisten. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir pastinya data kita aman dan terkontrol karena Microsoft Access memiliki kemampuan untuk melindungi file database. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen dalam Microsoft Access. Komponen-komponen yang ada di dalam Microsoft Access ini memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga sangat berguna dalam proses pendataan di dalamnya. Komponen yang pertama yaitu tabel. Table adalah objek utama atau tulang punggung bagi database. Table digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang dimasukkan ke dalam database. Pembuatan tabel harus diperhatikan, karena jika terdapat kesalahan, maka proses database berjalan lambat atau hasil yang diperoleh salah. Berikutnya ada query. Query adalah sarana memanipulasi data database dan menampilkannya dalam form atau report. Query dapat mengurutkan, menghitung, mengelompokkan, memfilter, menggabungkan tabel, memperbarui data, menghapus data, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh gambar dari query. Bisa dilihat pada query terdapat tabel. Tabel yang telah dibuat sebelumnya, lalu dihubungkan satu sama lain, dan pada query ini kita dapat menampilkan, mengubah, dan menganalisa sekumpulan data. Yang ketiga ada form. Forms adalah tempat pengguna database memasukkan data. Form digunakan untuk mengatur proses penginputan atau memasukkan data, menampilkan data atau output, memeriksa data, dan memperbarui data. Jadi pada form ini teman-teman bisa memasukkan data yang diperlukan yang telah dibuat pada tabel. Jika teman-teman sudah mengisi form, maka secara otomatis data tersebut akan masuk ke dalam tabel yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir adalah report. Report adalah hasil manipulasi data yang dimasukkan ke dalam database. Tidak seperti form, report tidak dapat diedit. Report dapat menampilkan data ke perangkat atau aplikasi lain, misalnya printer, Microsoft Word, atau Microsoft Excel. Berikut merupakan contoh gambar dari report. Selanjutnya yaitu tipe-tipe data pada Microsoft Access. Microsoft Access menyimpan informasi dalam bentuk database yang terdiri dari berbagai macam tipe data. Yang pertama ada short text.
Short text biasanya digunakan untuk mengisi data yang tidak memerlukan banyak huruf atau angka, seperti nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan data-data singkat lainnya. Lalu ada long text yang fungsinya sama dengan short text. Namun, long text bisa memuat karakter huruf dan angka yang lebih banyak. Yang ketiga, ada nomor yang berfungsi untuk data yang memerlukan angka seperti kode barang, kode pemesanan, atau data yang akan digunakan dalam perhitungan. Tanggal dan waktu yang digunakan untuk data berupa tanggal, bulan, dan tahun. Dan ada currency yang digunakan untuk menyimpan data keuangan, dan tipe-tipe data lainnya. Jadi kesimpulannya ialah Microsoft Access merupakan program aplikasi pengelola database yang bisa digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data. Sebagai aplikasi pengolah data, program aplikasi ini biasa digunakan pada perusahaan, bisnis, pendidikan, kantor, bahkan programmer. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari aplikasi ini, yaitu memberikan efektivitas karya dan efisiensi waktu dalam menganalisa data untuk pembuatan data laporan. Cukup sekian pembahasan terkait Microsoft Access. Semoga dari pembahasan ini teman-teman semua dapat memahami terkait dasar dari Microsoft Access. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.